sini berarti sudah punya pengalaman di Kementerian Keuangan. Iya, Oke, keren banget ini Kak Dia. Selanjutnya sertifikasi. Nah, di benar. sini mahasiswa juga seterusnya diwajibkan untuk ada sertifikasi kompetensi yang BNSP. Nah, kalian bisa lihatnya di sini sertifikasi yang sudah dimiliki oleh Kak Dia. Yang pertama akuntan profesional charter accountant dari 2015 sampai dengan sekarang masa berlakunya. Akuntan beregister negara 2015 juga sampai dengan sekarang. Sertifikasi manajemen risiko level 1 ini dari 2016 sampai sekarang. Sertifikasi akuntansi syariah dari 2017 sampai dengan sekarang. Sertifikasi manajemen risiko level 2 2017 sampai sekarang. Sertifikasi kompetensi analis kebijakan publik level 6 dari 8 Desember 2022 sampai dengan sekarang. Ini juga udah dengan BNSP-nya. Nah, untuk tanda jasa atau penghargaan di sini cum laude lulusan S2, mungkin dia yang pertama mungkin predikat cum laude lulusan S1 UNJ akuntansi. Tadi saya tahu Ibu Kak Dia ini tadi juga cum laude ya di UNJ. Selanjutnya ada paper accepted and presenter of paper entitled The Role of Banking Regulation in the Development of Islamic Banking Financing in Indonesia has di sini 18 sampai 19 September 2018. Predikat di sini ya, sertifikasi akuntansi syariah termuda di Indonesia. Wow, 2016 dari Ikatan Akuntan Indonesia. Lulus 24 besar, berarti skalanya nasional ya Kak Dia di sini dari 64 universitas. Berarti ini masih di UNJ atau di Waktu itu masih 2NJ. masih di Uh, UNJ ya. Oke. uh, Keren banget di sini. Selanjutnya juara satu lomba akuntansi riset edukasi Expo Accounting Environment and Actualization from Young Generation. Ini 2NJ. Berarti ini internal ya. Kalau yang nomor 4 itu skalanya nasional. Riwayat organisasi mungkin bisa dibaca di sini ya, mulai dari SMP. Kalau kita baca yang di UNJ-nya sebagai staf Biro Studi Muslimah, staf Departemen Human Resource Development di BEM, bendahara satu di Himpunan Mahasiswa Prodi Akuntansi. Oke, ke bawah beasiswa. Nah, ini mungkin yang membuat junior itu lebih tertarik lagi. Gimana ya biar dapat beasiswa gitu ya. Mungkin nanti Kak Dia bisa juga share. Beasiswa PPA, Peningkatan Prestasi Akademik dari Direktorat Perguruan Tinggi di semester 6 2010. Beasiswa PPA, Peningkatan Prestasi Akademik lama dari Direktorat Perguruan Tinggi semester 7 dan 8. Terus selanjutnya ada lagi beasiswa short course KOICA. Ini oleh Korea International Cooperation Agency tahun 2002 di 2022 di bulan Oktober. Nah, pengalaman kerjanya ini yang menarik ya menurut saya karena di sini banyak sekali pengalaman yang telah dimiliki oleh Kadia ini dalam bidang penyusunan bahan rekomendasi kebijakan. Oke, dari tahun 2013 sampai dengan sekarang ya Kak Dia ya. Oke. Oke, bisa ke bawah next. Mungkin kita ambil yang paling bawah. Tuh kan, lumayan banyak ya di sini kegiatan apa namanya penyusunan bahan rekomendasi. Nah, mana yang terbaru? Penyusunan bahan rekomendasi kebijakan kelembagaan koperasi petani food estate. Nah, ini menurut saya sekarang masih jadi perbincangan juga ya. Katanya food estate ada yang bilang kurang berhasil dan seterusnya. Tapi saya masih belum tahu. Itu nanti Kak Dia yang lebih tahunya. iya, Semoga baik. tetap berjalan lancar ya kegiatannya karena ini juga bagus ya untuk masyarakat banyak ya di sini. Iya, krisis pangan untuk Krisis pangan. menanggulangi krisis pangan. Selanjutnya ada telaah kajian tim Komite Audit Analisa Manajemen dan Prosedur Kebijakan PT Waskita Karya ya. Dari Juni 2003 sampai dengan sekarang. Nah, pengalaman mengajar tadi sepertinya kita sudah sebutkan ya di sini sebagai asisten dosen, dosen matrikulasi di UI, pengajar akuntansi dasar di PT Bank BNI Syariah tahun 2014 sampai 2018, pengajar akuntansi dasar dan sistem akuntansi di Bank BNI juga di tahun 2018, pengajar akuntansi dasar dan kebijakan akuntansi di Bank BNI juga 2017. Terus selanjutnya yang bawah, pengajar terkait implementasi proyek sistem otomasi Yadima di Bank BNI juga 2013. Oke, ke bawah lagi Saka. Organisasi profesi akuntan profesional 2015 sampai dengan sekarang, kepanitiaan dan kegiatan sosial volunteer
Udah lumayan banyak ya di sini. Bisa ke bawah, Saka, tolong. Nah, mungkin yang ini nih. Yang nomor 5. Sebentar, Saka. Inspiring Lecturer Program ILP 2023 mewakili UI. Di sini dengan Paragon Teknologi dan Innovation. Nah, Paragon ini yang saya masih ragu Paragon yang Wardah dan seterusnya itu pakai R ya Paragonnya atau Paragon yang ini ya Kak dia. Ini kayak program Paragon Teknologi yang untuk inspiring lecture yang lagi sedang berjalan sih Bu, di inspiring lecture program untuk dosen-dosen gitu. Jadi waktu itu dia diminta UI untuk daftar, jadi ya udah mewakili UI waktu itu. Dan Oke, sampai sekarang masih berjalan. sampai sekarang masih berjalan Iya, kalau Januari itu graduation ya. Gitu. graduationnya. Oke, Mm-mm. semoga berjalan lancar dan sukses Amin. selalu. Amin. Nah, selanjutnya ada lagi daftar karya tulis ilmiah atau artikel publikasi. Oke, di sini mana yang bawah? 2023 berarti yang paling atas ya. Oke, yang atas saja. Tolong Saka. Telah tim komite audit PT Waskita Karya ini yang tadi ya masih berjalan. Selanjutnya tim penyusun buku potret Sewindu berarti 8 tahun ya di sini. Proyek Mm-mm. strategis nasional. Oke, di sini 2023 dan sementara 2023 tadi ada juga nih di bawah inklusivitas dan literasi pembayaran digital untuk meningkatkan daya saing ekonomi digital Indonesia. Ini sepertinya memang digalakan dari pemerintah ya, apa ekonomi Iya, digital. waktu itu ya join dengan Profesor Riza dari, kalau nggak salah Profesor Riza tuh dari kebijakan publiknya Universitas Gajah Mada. Join masuk ke dalam bukunya yang di situ bagaimana transportasi digital meningkatkan daya saing Indonesia. Jadi punya kesempatan kita menelaah terkait inklusivitas dan literasi pembayaran digital untuk meningkatkan daya saing ekonomi digital Indonesia saat itu, Ibu. Oke, selanjutnya yang atas lagi Saka tolong. Nah, di sini ada lagi potensi, oh tadi ya di sini food estate, tapi potensi model kelembagaan pengelola kawasan sentra produksi pangan atau food estate di Provinsi Kalimantan Tengah, berarti dekat ya sama IKN di sini. Oke, tahun 2022. Nah, untuk teman-teman mahasiswa junior-junior dari Kak Dia nih, kalian bisa lihat ya, begitu banyak di sini pengalaman pengetahuan dan juga prestasi yang dimiliki oleh Kak Dia. Semoga di sini bisa menginspirasi kita semua. Oke, saya rasa untuk profil Kak Dia cukup ya Kak Dia ya, supaya kita bisa lanjut ke Baik, Bu. pemaparan materi. Oke, Saka. eh saya coba untuk share screen ya. Eh, eh, Teman-teman semua, adik-adik semua, dan ibu, bapak ibu semua. eh Sebentar, saya coba share screen. Oke, sambil nunggu Kak Dia share screen, untuk sesi selanjutnya di sini adalah penyampaian dan pemaparan materi kepada Kak Nurdiah Nastiti. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih ibu atas waktunya dan kesempatannya. Eh, jadi kenapa saya ngambil temanya stimulus perekonomian nasional melalui kebijakan makroprudensial, ekspansi moneter dan ekspansi fiskal. Sebenarnya untuk Indonesia emasnya ini karena nanti dia ada kaitannya dengan infrastruktur. Karena kan salah satu stimulus perekonomian nasional itu kita bisa melihat contoh ya, mungkin kalau apa sih stimulus perekonomian nasional itu kadang kan dulu ketika saya belum masuk makroekonomi, saya belum masuk MPKP pada saat itu ya, Magister Perencanaan Kebijakan Publik, saya bingung nih. Apa sih perekonomian nasional tuh gitu? Apa sih stimulus itu? Kebetulan pada saat itu tesis saya basicnya itu adalah stimulus perekonomian nasional. Karena kan sebenarnya di Indonesia ini kan beberapa kali mengalami krisis ya. Paling dahsyat itu adalah di tahun 98 dan kemarin adalah pas corona. Makanya adanya tim Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Penanganan Cepat dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, kenapa saya akhirnya berinisiatif untuk mengenalkan apa sih stimulus perekonomian nasional itu gitu. Kita kan taunya selama ini adalah bantuan langsung tunai, terus kebijakan COVID, terus kebijakan APBN. Nah, itu adalah salah satu tools-tools kebijakan makroprudensial melalui fiskal, kayak gitu, melalui pajak, kayak gitu, melalui eh, pengeluaran pemerintah, melalui APBN yang sebenarnya itu adalah salah satu stimulus untuk menaikkan atau menstabilkan perekonomian pada saat krisis. Nah, di kategori
krisis atau resesi itu mungkin Bapak Ibu yang paling udah merasakan nih, teman-teman semua udah merasakan adalah pada saat kita COVID. Ketika tidak ada stimulus, maka stabilitas ekonomi itu nggak akan berjalan dengan sendirinya. Mungkin untuk teman-teman yang dari backgroundnya teman-teman yang dari backgroundnya ekonomi akan tahu gitu adanya teori Adam Smith kalau kebijakan eh, kayak harga tuh terbentuk dengan sendirinya. Tapi ketika kita terbentuk dengan sendirinya dan saat itu ada shock, shock itu adalah kayak kejutan ekonomi ini kayak kita kemarin ternyata ada pandemi. Itu kan shock ya. Dia nggak hanya berdampak kepada kesehatan tapi juga berdampak terhadap ekonomi. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh pemerintah nih? Nah, membuatlah namanya stimulus ini. Tujuannya untuk menstabilkan perekonomian dan menyerap adanya shock ekonomi tersebut. Jadi, mungkin saya coba telah dulu nih, saya coba jabarkan dulu. Ketika stimulus itu keluar saat kita menghadapi namanya shock ekonomi. Kalau kita menghadapi shock ekonomi, apa sih yang harus kita lakukan sebagai pengambil atau pemangku kepentingan atau pengambil keputusan kebijakan ekonomi pada saat itu? Karena ini biasanya kalau untuk yang ekonomi, backgroundnya mungkin akan tahu. Tapi nanti untuk anak-anak akuntansi juga akan tahu nih. Dan untuk anak manajemen apalagi? Karena kan ini sebenarnya shock ekonomi yang diserap oleh pemerintah melalui kebijakan ekonomi itu melalui kebijakan pemerintah ekonomi itu dia akan berpengaruh nih terhadap industri. Nah, untuk sebagai kita seorang anak ekonomi kita harus tahu nih, pertamanya itu adalah kasusnya makro dulu, baru dia akan masuk ke dalam kasus-kasus yang mikro. Misalnya contoh ke kebijakan akuntansinya seperti apa, ke industrinya seperti apa sebagai seorang manajemen seperti itu. Nah, itu harusnya kita pikirkan di situ. Nah, akhirnya saya mengambil tema kenapa mungkin karena memang background saya adalah dari akuntansi dan dari makroekonomi dan kebetulan penelitian saya adalah lebih ke stimulus perekonomian karena dan ngajarnya juga tentang teori dan kebijakan makroekonomi dan kerjanya sekarang juga tentang makroekonomi. Saya coba menjelaskan tentang stimulus perekonomian nasional yang terjadi pada saat kita COVID. Kenapa kita harus ngambil kebijakan ekspansi secara moneter dan fiskal pada saat itu? Dan pada saat ini kebijakan kita adalah ekspansi moneter dan ekspansi fiskal. Nah, kita coba ke Nah, yang terjadi pada saat ini tahun 2002, kebetulan saya buat slide-nya. Saya perbaharui lagi. Di sini ada tantangan pemulihan ekonomi nasional. Jadi pada saat itu tantangan pemulihan untuk ekonomi nasional itu justru pada saat itu ekonom berbicara bahwa terberat itu di tahun 2023 sebenarnya. Karena pasar dunia, terus pasar ekonomi dua pada saat itu adalah eh, cenderung ke arah cenderung ke arah eh, turun ya, jatuh secara pertumbuhan ekonomi turun, terus adanya proteksionisme atau mungkin adanya terjadinya krisis-krisis, contohnya krisis pangan seperti itu. Nah, ini akhirnya tantangan pemulihan ekonomi nasional tuh kita lihat nih apa nih sebenarnya dampak dari eh, yang di luar sana, contohnya diskusi rantai pasok global atau value chain. Di sini kita lihat bahwa adanya konflik geopolitik pada saat 2002 itu adalah Ukraina. Mungkin kalau sekarang adalah konflik geopolitik antara Hamas sama Israel. Terus kemudian kita lihat juga nih faktor dari luar negeri itu contohnya kebijakan zero COVID-19 Cina. Terus kemudian juga ada kebijakan proteksionisme berbagai negara itu contohnya. Terus yang kedua, apa sih tantangan pemulihan ekonomi nasional dari ekonomi global kebijakannya hawkish the Fed. Contohnya pengetatan likuiditas global. Mungkin kita nggak akan bisa pinjam uang ke luar negeri pada saat ini. Artinya kita harus survive. Artinya juga kita harus meng-up negara kita dengan contohnya misalnya terjadi krisis pangan, otomatis kita harus punya ketahanan pangan nasional pada saat pemulihan ekonomi ini. Yang ketiga adalah potensi stagflasi ya. Jadi kalau stagflasi itu adalah kondisi inflasi itu stagnan di global secara dunia. Nah, itu otomatis dia akan meningkatnya inflasi otomatis juga berpengaruh terhadap di energi dan pangan. Makanya akhirnya di tahun pada saat pemulihan ekonomi PEN itu kan ditutup di tahun 2002 ya. Itu udah dari pandemi menjadi endemi. Itu yang dikhawatirkan oleh negara-negara yang terdampak COVID, yang tadinya pandemi menjadi pandemi, dia akan menjadi khawatir kita akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan akan melambat. Nah, prediksi Indonesia pada saat itu
diperkirakan dan pada tahun 2023 dia harus stabil nih di angka 5%, kurang atau lebih kayak gitu. Nah, makanya akhirnya harus ada nih kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, pada saat ini, sorry. Nah, pada saat ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah berupa bayuran makro prudensial antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Nah, mungkin kalau yang anak-anak ekonomi tahu ya kurva ini. Kurva ini tuh sebenarnya menjelaskan ketika kita ngambil kebijakan secara makroekonomi, baik fiskal atau moneter, kita pasti akan menggunakan kurva. Karena kenapa? Awalnya itu Bapak dan Ibu ketika praktek di dunia nyata, di praktek di dunia kerja, praktek sebagai pengambil kebijakan makroekonomi, dia akan melakukan dasarnya itu dari kurva. Jadi kurva ini tuh menjelaskan kebijakan bauran antara moneter sama fiskal. Moneter itu kebijakan sektor keuangannya, kalau fiskal itu lebih ke sektor realnya. Contohnya ya Bapak Ibu, kalau moneter itu berhubungan dengan kita naikkan atau menurunkan suku bunga. Kalau keadaan krisis, kita akan menurunkan suku bunga. Orang-orang kan berniat berbondong-bondong untuk minjem ke perbankan. Pada saat dia minjem ke perbankan, otomatis terjadi multiplier effect atau terjadi kenaikan secara konsumsi masyarakat dan investasi pada saat itu. Kalau kita ngambil kebijakan fiskal yang ekspansi, contohnya adalah Bapak Ibu dapat bantuan langsung tunai pada saat COVID. Itu kan kebijakan fiskalnya pemerintah ya pada saat itu dia langsung ngasih bantuan langsung tunai. Terus pemerintah juga misalnya contoh ke pembelanjaan infrastruktur, membangun infrastruktur itu adalah contoh kebijakan fiskalnya secara eh, ekspansi oleh pemerintah. Nah, yang diambil pemerintah pada saat COVID itu adalah modified antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kalau kita lihat di teorinya si bukunya Menkyu, ini kan teori makroekonominya ya. Apa sih yang harus dilakukan ketika kita mau mengambil, kita mau menaikkan ekonomi, kalau kita mau menaikkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat secara kebijakan fiskalnya. Maka pada saat itu yang dilakukan ketika kita hanya ngambil satu sisi dari kebijakan fiskalnya adalah menaikkan dari kurva IS1 menuju ke kurva IS2. Di mana di sini kebijakan moneternya itu tidak sama sekali bergerak. Yang bergerak adalah kebijakan si ekspansi dari fiskalnya atau kebijakan pemerintah menggunakan APBN tersebut untuk kepentingan masyarakat. Nah, Bapak Ibu bisa melihat pergeseran dari kurva pemerintah ini dari segi kebijakan investment saving atau fiskal dia akan bergeser ke kanan seperti ini. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Lihat pendapatan masyarakat ya, dia akan meningkat. Tapi ketika tidak ada pergerakan dari si eh, liquidity money atau kebijakan moneternya, tidak ada penurunan suku bunga, tidak ada ekspansi, juga tidak ada penurunan, tidak ada namanya kontraksi dari kebijakannya si moneter ini, maka akhirnya berdampak terhadap naiknya suku bunga saat itu. Makanya yang diambil pemerintah pada saat dia COVID, nggak mungkin dia secara fiskal saja. Makanya akhirnya adalah keluar kebijakan terbaru, kebijakan secara moneter. Mungkin ini kita ngebahas teori dulu ya Bapak Ibu ya, karena memang eh ini teorinya masih teori dasar banget ya. Kurva ISLM untuk anak-anak ekonomi mungkin sudah tahu ya, yang sudah ngambil pengantar makroekonomi juga sudah tahu ada dua kebijakan ISLM ini. Nah, ketika kita ngambil kebijakan moneter aja ekspansi, tapi kita tidak mengambil kebijakan secara fiskal, dia akan bergerak tuh. Terjadi penurunan dari R1 menjadi R2 suku bunganya. Pendapatannya naik, tapi tidak terlalu signifikan pada saat itu. Yang dibutuhkan pemerintah pada saat COVID, di mana pendapatan masyarakat dibius suku bunga diturunin secara jauh, tapi pendapatan tuh naik tinggi kayak gitu. Jadi nggak bisa nih ngambil kebijakan sektor moneter doang di saat resesi atau di saat COVID ini. Makanya akhirnya disebutlah namanya kebijakan makroprudensial, yang itu tuh sebenarnya bauran dari kebijakan fiskal sama moneter. Kita bisa lihat dari kurva ISLM. Nah, implikasi dari kurva ISLM inilah yang diambil atau diputuskan oleh pemerintah pada saat menanggulangi si pemulihan ekonomi nasional ini. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang sekarang kuliah mungkin akan enak nih ketemu dengan kasus yang pemulihan ekonomi nasional itu kita bisa tanggulangi. Coba kalau Bapak Ibu menemukan kasus saat tahun 98, itu benar-benar nggak bisa gambarkan dengan kurva karena memang dia udah suku bunga sampai naik tinggi, terus kemudian juga government expenditure-nya jor-joran kayak gitu, dan saat itu juga ada krisis politik juga, dia di situ saat itu juga ada krisis secara ekonomi yang besar-besaran. Nah, kalau di PCPN ini bisa jadi contoh kenapa? Karena di sini sudah terbentuk namanya
Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nanti kita coba apa sih Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu, kita lihat di undang-undangnya perannya apa sih kayak gitu. Nah, karena kita nganutnya sistem bank based, makanya akhirnya yang distabilkan adalah sistem keuangannya. Karena kan Indonesia tuh menganutnya sistem bank based ya. Kalau Amerika dia nganutnya sistem market based. Jadi ada dua sistem di Indonesia, dua sistem di negara terkait perekonomian. Ada bank based sama market based. Kalau market based artinya Bapak Ibu harus apa-apa tuh mengacu ke pasar modal. Kalau pasar modalnya bergerak secara cepat, pengaruh sektor real yang dipengaruhi oleh pasar modal berarti dia market base. Kita bisa lihat contohnya di Amerika. Tapi kalau misalkan kita mau melihat contoh bank base paling nyata itu ada di Cina dan Indonesia. Kenapa? Kita lihat ketika Bapak Ibu butuh uang, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Pinjamkan ke perbankan. Nah, itu contoh nyatanya seperti itu. Nah, dari situlah pengaturan secara perekonomian paling mudah adalah lewat bank base di Indonesia, lewat perbankan. Nah, akhirnya disitulah terbentuk namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Sebenarnya pembelajaran dari tahun 98 bahwa likuiditas itu bisa membentuk perekonomian dengan baik pada saat itu. Kita mengatur dari sistem likuiditasnya perbankan. Nah, akhirnya di sini si PCPEN ini sebenarnya gabungan kebijakannya itu ada Undang-Undang nomor Perpu nomor 1 itu gabungan dari kebijakan-kebijakan masing-masing dari peran para pengambil keputusan di eh, KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nanti dibahas slide selanjutnya. Di sini kita bahas kebijakan makroprudensialnya dari sisi kurva ya Bapak Ibu. Awalnya itu dari kurva dulu nih. Kalau Bapak Ibu dapat teorinya, Bapak Ibu bisa tahu apa sih yang dilakukan pemerintah saat ini ketika baca berita, oh pemerintah tuh lagi melakukan ini loh. Tujuannya untuk apa? Ekspansi, untuk pertumbuhan ekonomi atau dia mengerem ekonomi saat itu. Karena kan pertumbuhan itu kalau di Indonesia ditargetkan di sekitaran angka 5% ya. 5%, 5% lebih dikit gitu, 5% dikit pasti akan ditargetkan seperti itu. Ketika dia berlebihan, dia akan direm oleh pemerintah. Entah dia ngambil kebijakan kontraksi atau dia ngambil dua-duanya kontraksi atau dua-duanya salah satu kontraksi. Jadi yang sekarang saya difokuskan adalah kenapa kita harus kebijakan stimulus perekonomian itu justru ekspansi pada saat pemulihan ekonomi nasional. Karena target awalnya adalah untuk pendapatan. Nah, pada saat pertama kali Indonesia mengalami pandemi, kebijakan yang diambilnya itu justru berbalik. Yang moneternya dia ngambil kebijakannya adalah kebijakan masih dalam bentuk moneternya aja nih yang ekspansi. Dia bergeser dari LM1 menuju LM2. Artinya apa? Pada saat itu terjadi penurunan suku bunga yang sangat tinggi. Dari sisi sini, A menuju ke B. Dia terjadi penurunan suku bunga yang sangat tinggi. Nah, sedangkan kebijakan pemerintahnya, dia justru nggak hamburkan untuk misalnya bantuan langsung ke masyarakat tunai, tapi justru fokus kepada pemulihan ekonomi nasional, contohnya vaksin. Itu kan nggak mempengaruhi pendapatan masyarakat pada saat itu. Makanya akhirnya yang diambil adalah kebijakan kontraktif. Jadi kalau ekspansi itu dia kayak kita ekspansi nih, kita jor-joran. Misalnya kayak suku bunga kita turunin supaya masyarakat tuh bisa beli saat itu bisa minjem dan bisa beli konsumsi serta investasi. Misalnya pemerintah harus jor-joran ngeluarin uang, tapi tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu yang disebut dengan ekspansi. Tapi ketika pemerintah ngambil kebijakan kontraktif, contohnya apa? Pemerintah menaikkan pajak, itu kan kebijakan kontraktif. Pemerintah fokus kepada penanganan ekonomi nasional berupa ke kesehatannya aja nih. Makanya dia ngambil kebijakan kontraktif difokuskan untuk kesehatannya, tidak mengambil kebijakan untuk tujuan masyarakat saat itu. Nah, kebijakan yang kedua, di sini kita lihat dia pendapatannya stabil, penurunan BI rate-nya sangat tinggi pada saat itu. Nah, kebijakan yang kedua, yang saat pertengahan COVID sampai sekarang pemulihan nasional adalah kebijakan moneter dan fiskal secara ekspansif. Contohnya Bapak Ibu bisa lihat di sini, kurva awalnya itu adalah di warna biru ya. Di sini kurva awalnya, terbentuk awalnya. Pada saat itu pemerintah melakukan namanya kebijakan moneter secara ekspansif, menurunkan suku bunga di sini. Terus pemerintah juga mengeluarkan secara jor-joran untuk bantuan langsung tunai, untuk BLT. Terus pada saat itu padat karya, dia memberikan insentif padat karya, dia kan mengeluarkan APBN-nya khusus untuk pemulihan secara sosial ekonominya masyarakat. Terdampak COVID pada saat itu, dia akhirnya bergeser nih kurvanya. Pemerintah melakukan ekspansi di sini, kebijakan secara fiskal. Maka ketemulah titik poin keseimbangan
kebijakan makroprudensial saat itu, di mana BI rate turun tapi tidak terlalu banyak, kemudian pendapatan meningkat. Dan ini cukup signifikan pendapatan kita pada saat itu. Nah inilah akhirnya pemerintah pada saat itu dan pada saat sekarang secara stabilitas ekonomi itu berjalan sangat baik, bahkan mencapai target 5%. Karena pemerintah khusus benar-benar menerapkan si kurva kebijakan makroprudensialnya saat ini, yaitu moneter versus fiskal. Nah, cerminannya apa, Bapak Ibu? Kan ini udah tadi kurvanya ya, teori secara makroekonominya. Ada dua penerapan secara kebijakan moneter, ada penerapan kebijakan secara fiskal. Dua-duanya jelas kita melakukan ekspansi saat ini. Akhirnya terbentuklah namanya pendapatan masyarakat meningkat saat ini. Nah, contohnya apa? Kita bisa melihat bahwa pada saat eh, pada saat COVID terjadi, dikeluarkanlah namanya undang-undang eh, di situ dulu namanya dulu ini masing-masing ya, kebijakan-kebijakan ini masing-masing. Ada kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, namun punya kebijakan masing-masing nih. Tapi pada saat PEN akhirnya dibentuklah kebijakan pemulihan ekonomi nasional untuk penanganan COVID ini. Nah, contohnya kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Di situ kita lihat bahwa penanganan COVID ini sebenarnya ada kebijakan stabilitas sistem keuangan yang akhirnya berperan dalam menstabilkan perekonomian pada saat itu. Di situ Bapak Ibu bisa lihat, bisa download sendiri undang-undangnya dan kalau bisa baca karena itu kasus-kasus yang akan terulang lagi ketika kita terjadi krisis. Apa yang harus kita lakukan? Modifikasi apa yang harus kita lakukan di kebijakan moneter dan fiskalnya. Nah, di sini kita bisa lihat di situ ada peran pertama ada peran OJK, ada peran BI, ada sorry, ini ada peran BI. Oh, dia tidak update ya. Maaf, maaf Bapak Ibu, sorry. Saya lihat di sini ya. Sepertinya PDF-nya belum update. Oh, sorry. Di sini saya mohon maaf tadi kayaknya udah diupdate ya, belum terupdate. Jadi di sini satu perannya itu ada di sini satu perannya adalah peran OJK, Bapak Ibu. Peran OJK apa sih saat itu yang terjadi? OJK itu sebenarnya tujuannya mengawasi perbankan. Karena kita ingat ya, Indonesia itu nganutnya adalah sistem bank based sama market based. Kalau market base mungkin peran OJK kurang di sini atau mungkin perannya BI kurang di sini. Nah, kemudian ada BI yang mengeluarkan peraturan. BI ini pertamanya adalah ketika bank-bank ini pertama OJK itu ngeluarin namanya peraturan pengawasan perbankan. Jadi ketika bank-bank ini mengalami CAR-nya kurang dari 8% atau CAR kecukupan modalnya kurang dari 8%, dia akan ngawasin nih bank-bank yang butuh likuiditas. Pada saat itu diseleksi oleh oleh OJK, kemudian masuk ke BI. Nah, BI di sini perannya adalah untuk eh, BI di sini adalah perannya untuk mengakomodasi bank-bank yang perlu dimandirikan atau disuntik modal atau dikasih pinjaman likuiditas. Pada saat ini disuntiklah saat itu. Kemudian setelah oke, baru dia langsung ke ini adalah lembaga penjamin simpanan. Kira-kira bank-bank yang memang tidak bisa diselamatkan, dia akan dijamin nih simpanannya sebesar 2 miliar oleh lembaga penjamin simpanan. Nah, disinilah adalah perannya dari sistem keuangannya. Kemudian apa sih perannya pemerintah? Nah, perannya pemerintah di sini biasanya dia mengawasi secara penyertaan modal negara ke BUMN yang kira-kira butuh likuiditas atau dia mengeluarkan APBN untuk misalnya infrastruktur, untuk bantuan langsung tunai, untuk padat karya, insentif kepada masyarakat langsung. Nah, di sini perannya si kebijakannya pemerintah ini lebih ke APBN dan fiskal. Sedangkan perannya si OJK, BI, sama lembaga penjamin simpanan adalah perannya sebagai sistem moneter. Jadi kalau misalnya kenapa sih perbankan itu harus diawasi banget? Sistem perbankan itu harus diawasi banget karena Bapak Ibu mungkin bisa lihat bahwa ketika kita menghadapi tahun 98 itu kan krisis terparah di Indonesia ya. Di situ kita lihat Senturi itu salah satunya adalah dia adanya bailout. Nggak ada nih pengaturan dari OJK-nya seperti apa, BI-nya langsung menyerahkan sebegitu aja. Jadi akhirnya terbentuklah Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan akhirnya terbentuklah kebijakan stabilitas sistem keuangan. Pada saat itu perbankan diawasi
CAR-nya diselektif, ketika CAR-nya di bawah 8% atau CAR-nya 8% itu udah tanda merah bagi pemerintah. Karena kalau CAR udah di bawah 8%, dia akan kesulitan likuiditas dan itu ancaman bagi masyarakat juga. Biasanya akan terjadi ras atau penarikan secara besar-besaran yang secara psikologis akan mempengaruhi nasabah lain. Contoh misalnya kalau kita nyimpen di perbankan A, dia tuh kesulitan likuiditas untuk memberikan kita untuk menarik tabungan kita di situ. Nah, akhirnya dia membuat nasabah lainnya akan menarik juga. Nah, nasabah ini yang punya otomatis dia punya nggak hanya di satu tabungan di bank, dia punya berbagai bank, dia akan narik tuh di macam-macam bank dan akhirnya menstimulasi nasabah lain untuk melakukan penarikan besar-besaran di bank lain yang akhirnya ini mengganggu sistem perekonomian di Indonesia. Kenapa akhirnya fokusnya pemerintah sekarang adalah bagaimana pengetatan terhadap perbankan ini secara regulator. Muncullah Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nah, komite ini sebenarnya udah terbentuk nih sebelum adanya si COVID ini. Tapi karena adanya COVID, kasusnya adalah beda. Dia adalah lebih ke isu kesehatan, tapi berdampak ke ekonomi. Dan ini adalah sebenarnya resesi ekonomi juga. Bukan hanya resesi kesehatan. Akhirnya terbentuklah undang-undang baru yang mengakomodir kebijakan keuangan negara, stabilitas sistem keuangan, tapi khusus untuk COVID-19. Makanya pada saat itu, dana-dana dari si fiskal ini khusus penanganan PEN. Ada namanya dana PEN. Kemudian otoritas-otoritas moneter ini dia melakukan tetap pengawasannya terhadap perbankan, tetap melakukan pengawasannya terhadap perbankan ini. Terus kalau setelah tahun pada saat COVID itu saya sempat memantau ya Bapak Ibu, perbankan yang CAR-nya itu di bawah 8% emang nggak ada. Tapi ketika CAR-nya sudah 8% itu ada 3 bank, tapi bisa tertanggulangi oleh si Bank Indonesia. Pinjaman likuiditas, pemantauan mandiri oleh Bank Indonesia seperti itu. Nah, Bank Indonesia fungsinya apa? Dia sebagai pinjaman untuk perbankan-perbankan ini. Selain itu, dia juga fungsinya sebagai kebijakan moneter. Contohnya apa, Bapak Ibu? Menurunkan suku bunga pada saat COVID. Pada saat resesi itu adalah tanggung jawab Bank Indonesia. Kemudian di sini Bank Indonesia juga dia melakukan kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi. Nah, kebijakan pengendalian inflasi ini juga berhubungan dengan penurunan suku bunga, kenaikan suku bunga. Ini sangat mempengaruhi konsumsi masyarakat pada saat itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat bahwa pada saat COVID itu perbankan itu menurunkan suku bunganya benar-benar di tahap mungkin sekitar efektif rate-nya itu 9%, flat rate-nya itu 5%, 6%. Karena memang ini adalah salah satu stimulus Bank Indonesia untuk menaikkan perekonomian saat itu, menstabilkan perekonomian saat itu. Karena ketika kita turun, ketika kita masyarakat kesulitan untuk mengkonsumsi, otomatis uang yang beredar di masyarakat nggak ada gitu. Otomatis itu akan menyebabkan namanya kelangkaan. Nah, tapi ketika sudah stabil, biasanya Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadinya inflasi atau harga yang naik terus-menerus. Karena kan konsumsi masyarakat meningkat nih, nah, otomatis dia akan menaikkan namanya harga kan. Ketika konsumsi meningkat, harga akan naik, otomatis terjadinya inflasi kayak gitu. Nah, ini akhirnya peran Bank Indonesia di sini dia targeting inflation dan juga dia mengatur suku bunga ke perbankan. Nah, perannya si LPS apa sih? LPS ini berperan ketika memang sudah ada namanya eh, perbankan yang akan kolaps nih. Akan kolaps, dia akan berperan tuh mengakomodir menjamin simpanan nasabah sebesar 2 miliar per nasabah per bank. Jadi kalau Bapak Ibu punya 2 miliar terus 2 miliar di satu bank terus punya 2 miliar di bank lain itu tetap akan ditanggulangi oleh si ojek lembaga penjamin simpanan ini. Nah, seperti itu. Makanya akhirnya sebenarnya ini adalah cerminan dari kebijakan makroprudensial sebenarnya adalah cerminan dari kebijakan stabilitas sistem keuangan. Nanti mungkin kalau untuk anak akuntansi dan ngambil keuangan ekonomi perbankan atau keuangan perbankan akan tahu nih sebenarnya agak nyerempet-nyerempet sih ekonomi sama akuntansi itu mirip lah sebenarnya karena akuntansi itu mikronya dia akan ngarah ke regulasi yang makronya kayak gitu. Jadi dia akan oh iya ternyata perannya si akuntansi juga di regulator tuh ada kayak gitu. Masalah perannya tuh benar-benar kelihatan banget dari stabilitas sistem keuangan, pengetahuannya terhadap industri juga diakomodir oleh anak-anak akuntansi kayak gitu. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya, undang-undangnya. Jadi Bapak Ibu bisa download sendiri banyak di Google. Ini pengetahuan juga. Jadi nanti ketika menemukan shock ekonomi atau kasus ekonomi di koran atau di berita,
Bapak Ibu tahu nih, pemerintah lagi ngambil kebijakan apa sih? Moneter atau ekspansi kayak gitu. Nah, dari undang-undang ini yang terjadi sekarang, sebenarnya nomor 1 tahun 2020 ini, dia cerminan dari berbagai kebijakan yang sudah terjadi di masing-masing regulator ini. Dari POJK stimulus perekonomian nasional melalui kartu perbankan, dari kebijakan ekspansi fiskalnya pemerintah, dari kebijakan ekspansi yang moneter Bank Indonesia, sama kebijakan penjaminan LPS. Jadi gabung jadi satu, akhirnya terbentuklah undang-undang tentang si stabilitas sistem keuangan yang menangani khusus COVID dan PEN ini, pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini adalah koordinasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kebetulan waktu itu adalah ketuanya Menko Perekonomian, wakil ketuanya Menko Marinvest ya. Terus di sini ada wakil ketua duanya Menko Polhukam, wakil ketua tiganya adalah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, wakil ketua empatnya adalah Menteri Keuangan, ada Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri BUMN. Nah, ada Satgas Covid-nya juga, ada BNPB, ada Satgas Pemulihan Ekonomi Nasionalnya dan Transformasi Ekonomi Nasionalnya, Wakil Menteri Satu BUMN. Nah, setelah itu di sini kan dibantu oleh Satgas pemerintah daerah dan Satgas COVID-19 di daerah. Nah, ini Bapak Ibu mau lihat bentukannya stimulusnya pemerintah pada saat COVID tuh apa sih gitu kan? Jadi di sini eh, bentukannya sebenarnya program pemulihan ekonomi nasional tuh sebenarnya tujuannya tuh stimulating ya. Jadi kayak stimulus perekonomian gitu. Jadi benar-benar gimana caranya memulihkan perekonomian dengan lewat stimulus itu. Nah, di tahun 2020 yang kita khususkan adalah pertama penanganan COVID, perlindungan sosial sama perlindungan dunia usaha, sama program vaksinasi pada saat itu. Nah, enabling factor-nya itu apa sih? Pertama, penguatan sistem kesehatan, dukungan sistem keuangan, ini peningkatan peran intermediary, contohnya perbankan pada saat itu, ada reformasi struktural Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang HPP. Nah, tahun 2021 udah langsung nih. Kalau yang pertama kan masih job stimulating, kayak dia benar-benar fokus ke COVID kan, penanganan COVID. Makanya akhirnya yang bergerak adalah sistem dari moneternya. Kalau kita lihat di makro sebelumnya, jadi nah, yang pertama itu dia benar-benar fokus adalah kepada government expenditure, fokus ke penanganan vaksinasi, COVID, kayak gitu-gitu kesehatan. Makanya akhirnya government expenditure-nya lebih ke kontraktif. Belum belanja negara nih, belum benar-benar pengeluaran banget, belum-belum benar-benar untuk khusus langsung ke masyarakat. Tapi kebijakan ekspansi moneternya udah bergerak nih dari peran intermediary bank itu. Gimana kita mengetahuinya? Perbankan menurunkan suku bunga pada saat itu. Makanya akhirnya peran moneternya bergerak pada saat itu. Perannya adalah ekspansi, si fiskal perannya kontraktif. Nah, ini terlihat di tahun 2020. Pada saat itu dia fokusnya tuh benar-benar untuk tujuan si COVID tersebut. Tahun 2021, tahun 2021 udah fokus ke surviving dan fasilitas recovery. Contohnya perlindungan sosial dunia usaha itu masih fokus banget nih ke COVID tahun 2021. Penanganan COVID. Makanya dia masih ekspansinya cuma di moneter, kontraksinya di fiskal. Nah, ketika di tahun 2002 udah mulai nih masuk ke ekspansi fiskal moneter dan masuk ke ekspansi fiskal moneter dan ekspansi fiskal dan moneter. Nah, ada saat itu suku bunganya udah mulai agak dinaikkan karena memang tujuannya juga mau ke government expenditure-nya dinaikkan, diekspansikan. Nah, akhirnya langsung bantuannya adalah bentuk ke masyarakat langsung. Contohnya tahun 2002 dukungan langsung masyarakat, penciptaan lapangan kerja, program padat karya, prakerja, bantuan langsung tunai dana, desa, kartu sembako, PKH, insentif perpajakan yang bersifat targeted, dukungan kemudahan berusaha. Nah, disinilah akhirnya peran pemerintah benar-benar dioptimalkan langsung ke masyarakat. Jadi emang akhirnya di situ pergerakan fiskalnya pemerintah memang ditujukan untuk langsung ke masyarakat pada saat itu. Nah, subsidi suku bunga kurs sama penjaminan kredit juga termasuk kategori dia untuk tujuan akhirnya ke UMKM dan masyarakat. Nah, sebenarnya di sini apa sih yang harus diperhatikan ketika kita mau melihat eh, ekonomi itu bergerak di mana gitu? Kita harus penguatan dari sisi
pengeluarannya, kita juga harus menguatkan sisi produksinya. Jadi dua dua faktor ini yang harus kita jaga pada saat itu. Sisi produksi harus kita jaga, contohnya kita memberikan subsidi bunga kur, penjaminan kredit, insentif perpajakan, dukungan kemudahan berusaha. Kemudian di penguatan sisi pengeluarannya juga kita optimalkan di contohnya di sini adalah eh, apa sistem pengeluaran kayak program padat karya, prakerja, bantuan langsung tunai dana desa seperti itu. Nah, dari ini akhirnya terciptalah namanya stabilitas, GDP growth sama employment. Oh, maaf ya, Bu. Sepertinya slide-nya belum berubah ya, Bu? Oh, slide-nya belum berubah ya? Iya. Di sini udah berubah. Apakah terlihat Bapak atau Ibu? Belum, Bu. Ini masih 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 ya? sebelumnya kebijakan stabilitas sistem keuangan dan lainnya. Eh, saya udah sampai slide ini. Apakah terlihat Bapak atau Ibu? Di sini masih slide 7, Bu. Oh, sebentar. Kayaknya ada kendala di. Apakah sudah terlihat? Mungkin butuh bantuan dari panitia karena di sini kayak slide saya nggak udah berubah di sana mungkin belum berubah ya. Di sini udah slide 9. Sudah ya, sudah berubah ya Bapak atau Ibu? Sudah, sudah. Udah. Nah, di sini akhirnya oh di sini ya slide-nya sudah berubah. Coba Sudah, saya. Ibu. Sudah. Ini ya, kita tadi sampai di untuk job stimulasi recovery. Jadi di sini akhirnya kenapa tujuan akhirnya tuh stabilitas dulu, pertumbuhan ekonomi jadi secara GDP atau secara per kapitanya kita naik, baru akhirnya terjadilah employment atau penguatan struktur dan daya saing ekonomi. Jadi kalau misalkan kita udah ada orang di orang yang nganggur itu sedikit, otomatis kan penguatan struktur dan daya saingnya meningkat kan secara ekonomi, secara industri kita akan meningkat pada saat itu, menarik investor untuk akhirnya balik lagi ke Indonesia seperti itu. Nah, apa contoh lainnya, Bapak Ibu? Contoh, nah di eh, slide-nya apakah sudah berubah ya? Di sini arah kebijakan PEN ya. Di arah kebijakan PEN tahun 2022 itu, kan ini kan terakhir PEN 2022 ya. Jadi dia antisipasi sama responsif dan productivity. Pada saat itu ada tiga klaster nih, penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, sama penguatan pemulihan ekonomi. Nah, yang saya ungkapkan untuk 2045 adalah lebih ke penguatan pemulihan ekonomi. Karena saat ini ekonomi Indonesia tadi saya ikut seminar Outlook perekonomian memang memprediksi 2023 secara global itu adalah gelap ya. Untuk pertumbuhan ekonomi, contoh di Amerika dia sudah melakukan namanya nggak bisa menggaji pegawai kayak gitu. Di Cina dia ada proteksionisme kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya udah kondisi ekonomi itu akan ada terdampak dari si COVID tersebut. Nah, Indonesia dalam kategori sebenarnya kita aman gitu. Kita stabil secara ekonomi. Kita bisa mencapai target kita adalah 5%. Nah, makanya akhirnya program PEN ini diarahkan untuk antisipasi, responsif, sama produktif. Nah, contohnya kita bisa melihat pertama penanganan pandemi COVID gitu. Apa sih yang dilakukan pemerintah pada saat itu? Dia menggelontorkan uang 122,54 triliun untuk penanganan kesehatan. Kemudian tahun 2002 juga perlindungan masyarakat sebesar 154,76 triliun baru kemudian terjadi penguatan pemulihan ekonomi pada saat itu. Nah, arah kebijakannya apa? Pada tahun 2002 itu penanganan pandemi, transisi ke endemi sama ketahanan kesehatan. Kemudian perlindungan masyarakatnya adalah kayak bantalan sosial contohnya jaminan sosial secara BPJS, kemudian ada bantuan langsung tunai, ada pengentasan kemiskinan juga kita shock absorb. Jadi kita benar-benar eh, ada kejutan ekonomi kita bisa mengabsorb gitu. Kita bisa menyerap kejutan ekonomi itu yang tidak terlalu berdampak terhadap pendapatan masyarakat kayak gitu. Terus yang terakhir adalah penguatan pemulihan ekonomi. Pertama kita harus adanya eh, produktivitas dan daya saing, kemudian kita mendukung transformasi ekonomi yang saat ini sedang berjalan. Kemudian ada transisi energi dan ketahanan pangan, adanya food estate kan itu food estate itu sebenarnya tujuannya emang dicanangkan pada saat COVID kalau terjadi namanya negara itu proteksionis gitu, nggak ada kebijakan untuk namanya dia ekspor ke negara lain karena memang mereka akan mempertahankan ketahanan pangannya sendiri. Akhirnya kita ada program food estate tersebut gitu. Dicanangkan oleh Menko juga ketahanan pangan tersebut. Tujuannya kalau misalnya terjadi apa-apa kita bisa memenuhi pangan nasional ya, ketahanan pangan nasional kayak gitu. Yang terakhir adalah program pemberdayaan. Nah, ini lanjutan dari penanganan pemulihan ekonomi.
Nah, ini program PEN tahun 2022, kita lihat apa aja sih. Dia ada eh yang sekarang itu penguatannya lebih ke program pariwisata dan ekonomi kreatif, ada dukungan UMKM, subsidi bunga dan IJP sama insentif perpajakan. Nah, sebenarnya di tengah resiko ketidakpastian global ini sebenarnya peran APBN itu kan sebagai shock ya. Jadi kebijakan fiskal itu sebagai shock. Apa yang terjadi dengan masyarakat dia akan berperan secara langsung. Kalau moneter kan dia lewat perbankan. Kalau APBN dia langsung tuh ke masyarakat. Ya udah langsung bantuan langsung tunai atau mungkin dana desa dia akan langsung tuh ke Pemda langsung ke masyarakat kayak gitu. Nah, kalau untuk yang moneter dia nggak bisa langsung shock, nggak bisa langsung nyerap shock, tapi dia akan melakukan kebijakan, kebijakan untuk menstabilkan perannya moneter di situ. Nah, ini adalah contoh tahun 2002 perbandingan pertumbuhan ekonomi antar negara. Memang banyak yang berdampak ya terhadap COVID ini banyak banget berdampak. Yang paling berdampak itu adalah dari Filipina sama Amerika. Ini adalah proyeksi volume perdagangannya, tingkat inflasinya, indeksnya. Nah, geopolitik ini waktu tahun 2022 itu adalah Rusia ke Ukraina. Tapi kalau yang sekarang 2023 adalah antara Israel dan Hamas. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi makro di Indonesia. Apa yang harus dilakukan ketika ada secara global berpengaruh terhadap Indonesia nih. Apakah kita harus perlu normalisasi mengikuti suku bunga negara maju? Apakah kita perlu melakukan perubahan? Apakah kita perlu menangani krisis energi ini? Apakah kita perlu menaikkan inflasi mengikuti negara maju? Itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, ini contoh tahun 2022, Bapak Ibu bisa melihat pasca PEN itu, pasca masih COVID ya, masih COVID tapi transisi menjadi endemi, ini pertumbuhan kita termasuk kategori positif di kuartal 1 2022. Makanya PEN itu ditutup dana PEN itu ditutup tahun 2002 dia berubah dari pandemi menjadi endemi. Kita secara pertumbuhan tuh tahun per tahun tuh meningkat ya dari yang -5 akhirnya secara kuartal kita naik ke 5. Kita memenuhi target eh, PDB kenaikan apa laju pertumbuhan ekonomi kita di 5%. Nah, ini konsumsinya paling banyak itu justru dikonsumsi rumah tangga. Jadi wajar ya Bapak Ibu dari tadinya offline menjadi online karena konsumsi paling banyak itu pada saat COVID itu adalah konsumsi rumah tangga di 4,34%. Konsumsi pemerintah tuh menurun karena memang udah difokuskan kepada PEN. Nah, di sini ekspor kita meningkat pada saat pemulihan ekonomi nasional di kuartal 1 2022. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat industri pengolahan tuh justru naik di saat COVID. Industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan pergudangan itu justru naik pada saat setelah COVID. Tahun 2002 itu kan dia menjelang dari pandemi ke endemi kan. Artinya Bapak Ibu tahu dong bahwa industri-industri yang survive itu justru industri UMKM yang langsung menjual secara online gitu. Perdagangan kan juga kan online kan. Nah, terus transportasi dan pergudangan juga dia naik tuh. Di pergudangannya dia naik meningkat. Berarti transisi COVID itu mengubah dari offline menjadi online tuh benar-benar terbukti nyata dari industri-industri ini. Nah, ini neraca perdagangan kita. Jadi, neraca perdagangan kita juga mengalami neraca perdagangan itu mencerminkan ekspor dan impor ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ekspor kita banyak, neraca perdagangan kita akan positif. Tapi kalau impor kita yang lebih banyak, neraca perdagangan kita akan negatif. Nah, ini kita lihat neraca perdagangan kita positif, artinya kita lebih banyak ekspor dibanding impor. Nah, indeks keyakinan kita tadi Pak Jokowi bilang di tahun 2023 itu indeks keyakinan konsumen kita tinggi, artinya kita masih optimis gitu. Walaupun saat itu juga terjadi impor barang yang tinggi juga. Saat ini juga maksudnya ya walaupun impor barang kita nggak terlalu tinggi, maksudnya impor barang kita tinggi, ekspor kita nggak terlalu tinggi, tapi ke indeks keyakinan konsumen artinya masyarakat mengkonsumsi itu masih tinggi gitu. Nah, khawatirnya konsumsi ini masih di primer, bukan di barang-barang sekunder tersier. Artinya apa? Masih masih dikonsumsi dasar gitu yang ketika konsumsi sekunder sama tersier ini berkurang, itu yang dikhawatirkan bahwa sebenarnya PDB kita tuh nggak meningkat secara rata gitu. Maksudnya PDB per kapita kita nggak meningkat secara rata. Ada yang kaya banget, ada yang miskin banget kayak gitu. Walaupun secara GDP rata-ratanya dia meningkat kayak gitu. Nah, ini apa? Ini contoh tahun 2022 saat kita menangani PEN, apa sih yang harus dilakukan? Penciptaan lapangan kerja, respon kebijakan ekonomi, pengendalian pandemi, kayak gitu. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap
perekonomian proyeksi tahun 2002 saat itu. Targetnya adalah di 5,2%, 5,20%. Nah, ini adalah contoh kebijakan strategis nasional lainnya, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini lagi digencarkan sekarang Bapak Ibu oleh tim TNP2K dan tim Kemenko Perekonomian. Kenapa? Karena ini akan tujuan akhirnya adalah untuk menyasar orang-orang yang memang butuh dibantu secara ekonomi. Jadi sasarannya itu tepat apa yang dikategorikan miskin dan miskin ekstrim itu akan diperinci tuh yang disebut dengan tingkat kemiskinan, yang disebut dengan kemiskinan ekstrim itu seperti apa itu akan diperinci di situ dan datanya udah ada nih diolah sama TNP2K. Jadi kalau misalkan pemerintah mau mensasar orang-orang yang benar-benar kemiskinan ekstrim ini dia akan langsung tuh tahu datanya di mana saja seperti itu. Nah, yang di sini adalah perannya si BPS sama TNP2K penanggulan kemiskinan ekstrim. Nanti ketika ada shock ekonomi kayak COVID, misalnya kayak COVID dia kan mensasar tuh, oh orang-orang ini yang perlu bantuan secara langsung tunai. Kayak gitu, ini adalah tindak lanjut dari kebijakan pemulihan ekonomi nasional di Inpres 4 tahun 2022. Nah, ini adalah peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemiskinan ekstrem. Pertama, perlindungan sosial, kemudian pemberdayaan masyarakat. Ketiga adalah registrasi sosial ekonomi. Jadi nanti di situ akan ada eh, skala updating berkala, data sosial, ekonomi, integrasi data. Dan di sini peran-peran masing kementerian untuk menanggulangi hal tersebut. Terakhir adalah evaluasi program. Jadi emang tujuannya supaya biar kesasar orang yang benar-benar menerima bantuan tersebut. Nah, yang terakhir adalah infrastruktur. Kenapa saya sebut Indonesia Emas 2045? Karena sebenarnya kebijakan makroprudensial ini dimodifikasi seperti apapun bentuknya, dia akan mengarah ke kebijakan makroprudensial yang dibuat di kurva ISLM tersebut. Kan macam-macam tuh di Indonesia kebijakannya, mungkin di negara lain beda. Nah, ini bisa diterapkan sampai tahun 2045 karena salah satu kebijakan pemulihan ekonomi nasional adalah ke infrastruktur di penanganan padat karya. Jadi infrastruktur adalah salah satu tujuan yang dicapai di tahun 2045 untuk Indonesia Emas. Makanya di sini pemerintah gencar banget namanya menerapkan proyek strategis nasional yang akan dicapai untuk tujuan tahun 2045 ini Indonesia Emas. Eh, kita akan meningkati eh, posisi keempat negara terkuat secara ekonomi karena kalau kita menerapkan stimulus-stimulus tersebut kemudian kita menerapkan fokus kepada infrastruktur seperti itu. Nah, ya Bapak Ibu bisa melihat infrastruktur apa yang sedang dibangun pemerintah saat ini, investasinya seberapa besar kayak gitu, apa yang saja yang sudah selesai seperti itu. Nah, ini sebanyak 130 proyek strategis nasional dengan nilai investasi 850 triliun telah selesai dari 2016 sampai dengan April 2022. Nah, ini estimasi penyerapan lapangan kerja yang dari proyek strategis nasional. Jadi ada dana padat karya yang dikhususkan untuk mengakomodir atau bukan subsidi ya. Jadi kalau yang tenaga kerja Indonesia yang terlibat langsung dalam proyek strategis nasional ketika COVID itu kan menyerap banyak tenaga kerja, akhirnya dikasih insentif padat karya. Jadi memaksimalkan orang tetap mempekerjakan orang untuk proyek strategis nasional, tapi pemerintah subsidi secara insentif padat karya ke masing-masing tenaga kerja Indonesia. Dan ini adalah 27 proyek strategis nasional yang dibangun pemerintah. Tujuannya untuk apa? Untuk Indonesia Emas 2045, karena sebenarnya infrastruktur ini mendukung ekonomi secara bridging ya. Jadi benar-benar kalau misalkan infrastrukturnya jalan, otomatis infrastrukturnya ada, otomatis ekonomi investasi akan masuk ke Indonesia seperti itu. Dan dia akan bertumbuh gitu, karena banyak investasi otomatis akan bertumbuh untuk Indonesia. Kalau ini lampirannya tentang COVID-19, jadi mungkin ini nggak relate ya Bapak Ibu ya, cuma ini capaian-capaian vaksin nasional dan pemberlakuan PPKM, termasuk salah satu kebijakan PEN, cuma untuk yang kebijakan makroprudensialnya tadi yang lebih relate adalah lebih kebijakan apa sih yang diambil oleh pemerintah dengan adanya contoh di sini kita lihat arah kebijakan stimulasi recovery yang bisa diterapkan di masa mendatang untuk kebijakan krisis kalau Indonesia mengalami krisis lagi seperti itu. Sekian dari saya kembalikan ke Ibu ya, Ibu moderator. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak Dia, atas pemaparan materinya. Nah, di sini benar-benar ya bahwa kebijakan makro yang diambil pemerintah itu ternyata efeknya itu signifikan positif ya, bersiapa signifikan secara positif terhadap
pertumbuhan ekonomi kita pada saat kita pandemi. Bahkan kebijakan kita sendiri itu diakui ya, di sini ya Kak Dia sama beberapa negara di luar negeri ya. Bahkan mungkin Hmm. hampir iya, jadi sebenarnya banyak negara-negara yang di luar negeri sana itu mengakui ya bahwa kebijakan pemerintah kita saat pandemi itu lumayan tepat. Nah, di sini ternyata Kak Dia em, termasuk dalam tim juga ya dalam percepatan tadi ya ekonomi nasional, pemulihan ekonomi nasional. Kebetulan waktu itu saya buat bahan paparan Pak Menko terkait pemulihan ekonomi nasional. Jadi waktu itu masuk ke dalam ya, tim yang mengakomodir padat karya, insentif padat karya untuk infrastruktur. Untuk infrastruktur ya. Oke, dan ternyata itu memang efektif ya kebijakan-kebijakannya ya. Ya, kebijakannya memang benar-benar tujuannya untuk stimulasi sih, untuk recovery ekonomi nasional pada saat itu ya. Jadi memang kan infrastruktur jangan stop di saat COVID. Sempat stop beberapa, akhirnya gimana caranya nggak stop saat COVID tersebut gitu. Oke, terima kasih. Nah, gimana nih untuk rekan-rekan semua? Mungkin mana Kak Saka? Oke, Kak Saka, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Ada sesi diskusi dan tanya jawab. Iya, Ibu. Oke. Baiklah, mungkin setelah kita mendengar pemaparan dari Kak Dia tadi yang lumayan menarik ya, khususnya dalam bidang ekonomi makronya sendiri, mungkin ada pertanyaan nih dari rekan-rekan mahasiswa. Ini mumpung kita dengan pematerinya yang langsung di sini ya, menyusun kebijakannya. Atau mungkin bisa nanya juga tips and triknya, gimana sih Kak Dia bisa menjadi seperti ini, bisa sukses, bisa dapat beasiswa, bisa berprestasi, dan seterusnya. Oke, sudah ada satu orang yang raise hand. Mungkin ada yang tidak bisa raise hand, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat juga. Boleh. Baiklah, kepada Akbar Maulana, silakan disampaikan pertanyaan. Ah, baik, apa terdengar suaranya? Iya, selamat siang. Selamat sore. Ah, jadi terima kasih atas pemaparannya, Kak. Hmm, pertanyaan saya itu ini, Kak. Yang di indikator sektor real yang prospek yang baik di awal tahun 2022. Nah, itu kan indeks keyakinan konsumen itu sama PMI manufaktur itu benar-benar anjlok buat di Juli 2021 sampai Agustus 2021. Nah, itu kenapa tuh, Kak? Anjlok ya, kenapa anjloknya ya? Jadi kalau saya boleh langsung jawab, Ibu? Baik, Eh, Kak Dia silakan kalau memang itu bisa. Ibu Puji ya. Jadi sebenarnya anjloknya itu bukan karena shock, bukan karena kebijakan makronya ya. Jadi sebenarnya anjloknya memang karena kondisi COVID tersebut yang membatasi kita. Akhirnya adalah keluar regulasi namanya PPKM. Otomatis kan secara valuation pasok rantainya aja kan bisa bikin anjlok ya seperti itu. Nah, bisa bikin kita terbatas gitu. Akhirnya secara indeks secara produksi dia turun tuh, indeks keyakinan konsumen belum pada saat itu memang. Oke, sepertinya Kak Dianya itu ya, logout ya, Saka ya, Iya, Ibu. Sudah terpental, Bu. terpental ya. Oke, kita tunggu dulu ya, sampai dengan Kak Dianya bisa join kembali. Ya, Ibu mohon maaf tadi kepental dari Zoom. Mungkin karena di sini sinyalnya agak kurang ini ya bagus ya. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan akhirnya tahun 2020 2021 tuh banyak investasi contohnya kayak perusahaan otomotif ada yang dia akhirnya menarik
investasinya di Indonesia, jadi saya nggak sebutin apa. Itu karena memang terbatasnya, pertama rantai pasoknya terbatas, kemudian kedua kita ada pengetatan PPKM itu kan. Dari PPKM itu aja sudah jelas akhirnya bikin untuk produksi secara rantai pasoknya juga kan terbatas. Nah, pemerintah waktu itu masih fokus terhadap penanganan pandeminya, bukan kepada ke dunia usahanya seperti itu. Akhirnya kebijakan fiskalnya itu pasti menanggulangi eh, COVID-nya dulu selesai. COVID-nya dulu gimana caranya tidak terjadi penyebaran yang luar biasa, baru menangani secara ekonominya daya saing usahanya seperti itu, terus ke pengentasan kemiskinannya, efek dari daya saing usaha itu yang menurun, terus akhirnya baru ke kemiskinan ekstrim. Nah, makanya akhirnya indeks konsumennya turun drastis di tahap awal-awal COVID. Itu kan belum juga ada transisi dari namanya offline ke offline, online kan juga baru-baru 2021 ke sini kan, belum terlalu gencar kayak sekarang gitu. Nah, itu akhirnya kenapa indeks keyakinan konsumennya menurun saat itu. Nah, itu wajar karena memang efeknya bukan dari kebijakan makroekonomi, tapi efeknya dari si COVID-nya tersebut. Nah, akhirnya ditanggulangi dengan adanya stimulasi atau stimulus perekonomian yang akhirnya ya udahlah kita ekspansi dua-duanya, udah nggak terlalu fokus ke COVID-nya, kita fokus ke dunia usaha sama ke konsumen seperti itu, sama ke masyarakat kayak gitu. Baik. Oke, bagaimana Akbar? Oke. Jadi itu penyebab utamanya itu karena emang krisis yang diakibatkan oleh PPKM itu ya, Kak? Iya, karena COVID-nya sebenarnya. Sebenarnya kalau kayak krisis tahun 2008 kan kita ngalamin krisis juga ya. Itu kan sebenarnya bisa ditanggulangi. Nggak perlu namanya terjadi indeks konsumen tuh turun drastis. Itu nggak perlu karena masih bisa ditanggulangi oleh kebijakan upshot ekonomi saat itu. Misalnya APBN-nya menyerap kebijakan APBN-nya menyerap shock ekonomi atau kejutan ekonomi, kemudian kebijakan moneternya diekspansi lewat perbankan pada saat itu. Intermediary-nya benar-benar dioptimalkan kayak gitu. Nah, itu nggak langsung terjadi seperti eh, saat PEN. Mungkin kita tuh masih bersyukur untuk Indonesia karena kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangannya, pemerintahnya itu benar-benar menangani secara khusus banget. Akhirnya kita stabil dibanding negara lain. Kalau tadi saya baru ikut Outlook perekonomian tahun 2023 itu dibandingkan negara lain tuh mereka ada yang karena geopolitik akhirnya ada ke arah proteksionis, terus ada juga yang akhirnya ke arah kayak mungkin di Amerika di akhirnya tidak bisa menggaji pegawai seperti itu. Nah, itu kita masih bersyukur secara APBN kita aman, kuat, sehat. Kita bisa menanggulangi shock-shock ekonomi. APBN bergerak, shock ekonomi, baru kebijakan moneter dia juga bergerak pada saat itu ekspansi. Kebijakan moneter kan dia lewat intermediary perbankan kan, jadi nggak bisa secara langsung. Jadi yang benar-benar untuk shock absorb itu adalah dari segi kebijakan ekspansinya fiskalnya pemerintah pada saat itu. Makanya itu sebenarnya adalah dari COVID-nya, bukan dari kebijakan makronya gitu. Oke, baik untuk Kak Dia atas jawabannya. Nah, di sini ada lagi nih yang resen Muhammad Farhan. Baiklah, kepada Muhammad Farhan dipersilakan untuk Oke, terima kasih kepada Bu Puji Yuniarti telah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya apa suara saya kedengaran? Kedengaran? Oke, oke Kak. Pertanyaan saya, dalam pandemi COVID kan ada banyak banget tuh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Contohnya itu kebijakan fiskal dan moneter, eh, yaitu kebijakan makroprudensial sendiri yang dicampur dan peran sektor swasta atau kita sendiri sebagai masyarakat eh, yang paling berperan atau berpengaruh untuk eh, apa, Mas? Berpengaruh untuk menanggulangi COVID itu sendiri atau krisis itu sendiri, itu yang paling tepat menurut Kakak untuk dilakukan masyarakat dan swasta itu bagaimana Kak? Terima kasih. Kalau ini tergantung case, saya langsung jawab saja ya Ibu Puji ya. Eh, ini tergantung case-nya ya. Hmm, Jadi kalau case-nya misalnya tahun 2008 dia adalah misalnya case-nya tahun 98 tuh dia udah krisisnya krisis politik. Jadi di situ nggak bisa pakai di situ
harus dua-duanya, kebijakan makroprudensial antara fiskal dan moneter dan juga kebijakan politiknya pemerintah. Misalnya kebijakan regulasinya pemerintah, misalnya contohnya akhirnya dia menetapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan Regulasi dirubah, misalnya ada regulasi baru kayak gitu. Nah, kalau misalkan case tahun saya lupa tahun 2008 yang efek dari bubble ekonomi itu kita bisa cuma pakai kebijakan moneter tuh bisa gitu. Tapi kalau udah kasus COVID itu kan hampir mirip-mirip kayak 98 ya, karena memang nggak bisa tuh salah satu aja gitu. Akhirnya pemerintah walaupun case-nya beda, tapi sebenarnya secara kebijakan makroprudensialnya dia menerapkan dua kebijakan, ekspansi moneter dan ekspansi fiskal. Jadi nggak bisa itu tergantung si pemerintah tuh memodifikasi kebijakannya tergantung case shock ekonomi yang dihadapi saat itu seperti itu. Jadi stimulus ini diciptakan untuk menstabilkan apa yang harus perlu distabilkan, shock apa yang dihadapi saat itu. Misalnya Bapak Ibu baca ada tahun 2015 pada saat itu diperkirakan akan adanya namanya krisis global. Nah, krisis global apa yang disebabkan? Oh, contoh misalnya di suku bunga atau suku bunga luar tuh naik. Nah, apa yang harus distabilkan oleh kebijakan pemerintah pada saat itu yang menganut sistem mengambang gitu. Maksudnya sistem yang suku bunganya tuh ngikutin suku bunga luar. Makanya eh, pengaruh suku bunga dalam negeri itu di kena kena dampak secara nggak langsung dari suku bunga luar atau misalnya nilai falas Indonesia tuh secara nggak langsung dipengaruhi oleh ekspor dan impornya dengan transaksi di luar negeri. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pada saat itu? Distabilkan kebijakan apakah kayak gitu? Karena kan kita udah menganut sistem bebas ya. Jadi sistem bebas itu kita transaksi dengan pihak luar. Nah, kalau dulu kan kurs kita $1 harganya 2.500 stabil aja. Itu kan namanya kurs sistem tetap. Nah, sekarang kurs sistem kita tuh udah mengambang nih. Kita fluktuatif dari 15.500, 15.000, 14.000, 13.000. Nah, itu kita akan nunggu sistem mengambang. Nah, ketika falas di luar itu naik, kita posisi di kuat atau lemah. Ketika kita posisi transaksi ekspor kita lemah, kita otomatis akan melemah gitu secara sistem kursnya kayak gitu. Nah, akhirnya kita mau nggak mau ngambil kebijakan apa yang diambil kebijakan saat itu? Oh, moneter. Kita harus melakukan kebijakan ekspansi moneter ya. Diambil kebijakan ekspansi moneter ya, seperti itu. Karena itu dampak dari krisis global misalnya. Tapi kalau yang COVID ini selain dampak krisis global, Indonesia juga mengalami secara langsung gitu. Jadi akhirnya nggak bisa ngambil salah satu kebijakan, tapi dia harus dua langsung kayak gitu. Misalnya ekspansi ke dua-duanya atau salah satu harus kontraksi kayak gitu. Jadi ini sebenarnya kebijakan-kebijakan yang harus diambil pemerintah sesuai dengan kondisi ekonomi atau shock ekonomi saat itu. Kayak gitu. Oke Kak, Jadi udah. jadi mungkin kalau yang dari anak-anak makroekonomi ya, misalnya anak-anak ilmu ekonomi mungkin ya Bapak Ibu atau yang akuntansi juga dia misalnya nanti bekerjanya di perencanaan strategis itu kan berhubungan langsung dengan regulasi ya, regulator atau kebijakan akuntansinya di misalnya perbankan kayak gitu, itu kan pasti nanti dia berhubungan dengan makroekonomi secara nggak langsung. Nah, Bapak Ibu bisa melihat situasi yang diambil pemerintah pada saat itu mempengaruhi kebijakan industri juga saat itu, kayak gitu. Oke Kak, sudah sangat jelas sekali dari jawabannya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, terima kasih Muhammad Farhan atas pertanyaannya dan terima kasih juga ya Kak Dia atas penjelasannya yang Sama-sama Ibu. baik di sini. Nah, di sini di chat ada kolom pertanyaan juga, saya akan bacakan ya. Kalau ini menurut dari Robi, mana nih Robi nih? Gak bisa on cam ya Robi. Oke, kalau saya lihat di berita ada isu sosial dalam jangka panjang yang dalam jangka panjang juga bisa mempengaruhi makroekonomi. Contohnya negara Jepang yang mengalami isu penurunan pertumbuhan penduduk. Bicara tentang Indonesia, di sini isu pola yang diperhatikan, yang dibicarakan yaitu mengenai isu pola konsumsi Gen Z. Gen Z ini tahun 97 sampai 2008, tahun 97 kelahiran sampai 2008. Jadi krisis moneter ketemu lagi ke krisis. Itu Gen Z tahun lahirnya. Iya, jadi benar-benar tahun krisis, tahun 97 98 ya sampai 2008 2009. Itu yang lahir tahun segitu krisis Gen Z. Krisis itu Gen Z. Yang mana lebih tertarik belanja digital, belanja pengalaman atau experience, namun sangat concern juga dengan isu lingkungan. Nah, pertanyaan dari Robi,
Apakah Kak Dia memiliki informasi atau saran apa atau bagaimana stimulus ekonomi yang tepat untuk usia Gen Z dan juga bagaimana usia Gen Z ini harus bersikap agar makroekonomi Indonesia itu lebih tetap stabil? Aduh, Oke, saya juga untuk bingung Kak ya. Dia di Ya. Eh, Kalau dari pandangan saya milenial sih, angkatan milenial, terus ke Gen Z ya. Jadi kalau saya merasakan juga sih rasanya jadi Gen Z tuh apa-apa serba mudah ya, pesan online kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau nggak ada yang salah dengan pemesanan online tuh nggak ada yang salah, tetap dia menstimulasi ekonomi gitu. Yang salah adalah kita nggak bisa mengungut pajak dari e-commerce kan, kayak gitu belum ada aturannya saat itu. Padahal salah satu pendapatan negara kan dari pajak ya, kayak gitu itu yang salah. Saya sebenarnya tipikal yang pro juga dengan online, tapi nggak pro-pro banget sih. Maksudnya tetap offline itu tetap ada, tapi online itu sebenarnya secara menstimulus UMKM tuh langsung gitu. Maksudnya kan selama ini kita kurang ya di UMKM ya. Jadi kalau UMKM-nya optimal gitu, terus dia akhirnya memproduksi barangnya sendiri dan menjual di online itu kan sebenarnya otomatis dia mengurangi kos-kos yang lain gitu kan. Dan masyarakat juga tidak terbebani dengan margin yang berkali-kali gitu kalau lewat perantara perdagangan gitu, misalnya lewat Bane kayak gitu. Sebenarnya secara ekonomi itu dia menumbuhkan secara pertumbuhan ekonomi kan terjadi multiplier effect juga di situ kayak gitu. Ada beli ini misalnya pegawai belanja secara online kan dia memudahkan UMKM juga kan menambah penghasilan UMKM, UMKM juga produksi kayak gitu-gitu. Cuma di sini mungkin kalau PR secara e-commerce-nya adalah PR secara pajak gitu. Belum ada aturan secara pajaknya nih. Kena nggak pajaknya kayak gitu seperti itu. Nah, secara PR yang lain mungkin ya eh, transaksi yang offline itu mungkin yang akan contoh di tanah mungkin kayak di Tanah Abang yang tadinya ada jadi nggak ada gitu. Mall-mall banyak yang tutup seperti itu kayak gitu. Ya itu mungkin adalah cash real ya mengurangi di satu sisi ekonomi tapi menaikkan di sisi ekonomi yang lain. Contoh di COVID kan kita lihat dia perpindahan dari offline ke online tuh malah justru nggak mengubah ekonomi gitu. Maksudnya dia nggak menurunkan secara growth gitu. Dia nggak menurunkan, tapi dia tetap stabil mencapai 5,20% di tahun 2020. Nah, kalau secara Gen Z-nya stimulasinya apa ya? Cara pandangan mungkin kalau saya lihat sih stimulasinya mungkin ya balik lagi ke kebijakan makroprudensialnya. Shock apa yang dihadapi nanti di masa mendatang oleh Gen Z? Apakah isu infrastruktur nggak jadi, misalnya contohnya kayak gitu? Apakah juga isu kayak isu-isu lainnya, misalnya kayak kita udah terbiasa dengan akses transportasi yang mudah, misalnya kayak gitu. Nah itu kan eh, jadi sebenarnya motif ke individu pribadi sih kalau misalnya Gen Z itu apa. Tapi kalau untuk stimulusnya yang saya tekankan adalah kalau untuk Indonesia 2045 infrastrukturnya dioptimalkan, investasinya dinaikkan, itu yang penting bagi Indonesia kayak gitu. Karena kalau nggak ada investasi dengan APBN yang walaupun posisi kita kuat, aman gitu, tapi kita tidak bisa membayar suatu infrastruktur sendirian kayak gitu. Kita butuh loan dari negara lain kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Dia. Di sini juga ternyata ada tambahan nih saran Kak, coba pertimbangkan terkait judi online karena isunya uangnya mengalir ke luar negeri. Kalau untuk, oh ya, saya langsung jawab Ibu. Mohon. Kalau judi online itu, kalau judi online itu sebenarnya dia transaksi ilegal ya. Sebenarnya ini yang sebenarnya saya pertanyakan gitu. Saya nggak setuju dengan korupsi karena jujur saya pernah audit. Korupsi itu Bapak Ibu bisa lihat ekonomi kita, GDP-nya tuh meningkat. GDP rata-ratanya stabil gitu. Nggak ada yang miskin banget. Maksudnya nggak ada kelihatannya tuh dari GDP rata-rata orang GDP per kapita tuh orang kayaknya tuh Indonesia sejahtera gitu. Tapi Bapak Ibu lihat ekonomi secara langsung yang masyarakat miskin dia makin miskin, yang kaya makin kaya. Itu fenomena yang ada di Indonesia. Sebenarnya PR-nya apa? PR-nya pertama di korupsi, yang kedua ilegal, termasuk judi online ilegal. Yang perlu diperbaiki adalah secara pertama human capitalnya, kedua adalah struktural organisasi di pemerintahannya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya online itu kalau transaksinya dia benar e-commerce dan resmi dan benar-benar diatur secara resmi oleh pemerintah, dia nggak akan merugikan perekonomian. Tapi ketika ada korupsi di situ, ketika dia ada ilegal di situ, itu justru merugikan akan yang kaya-kaya banget, yang miskin-miskin banget kayak gitu. Yang itu yang perlu
yang perlu menjadi PR pemerintah kalau menurut saya sih saat ini. Karena menurut saya itu benar-benar kayak kalau korupsi itu ibarat tikus ya. Jadi dia kayak makan gitu ngegerogotin secara nggak langsung gitu. Jadi kelihatannya GDP kita per kapitanya gini, tapi tetap masih masih ada gap yang miskin. Nah itu sebenarnya adalah salah satu indikator terjadinya korupsi kayak gitu. Oke, gimana Robi atas jawaban dan penjelasan dari Kak Dia? Mana Robi? Ayo, Robi, kamu di mana, Robi? Oke, cukup katanya Kak Dia. Terima kasih Ya, atas jawabannya. baik. Sama-sama Kepada Ibu. kepada rekan-rekan saya lain, masih ada yang mau ditanyakan? Ibu kalau menambahkan boleh. Ya udah, coba Akbar silahkan kalau kamu mau menambahkan tentang apa nih, materi atau tentang yang lain? Tadi bukan tentang judi online. Enggak, sebenarnya bukan menambahkan sih Bu, kayak mempermudah aja Bu untuk dipahamin. Oke, silahkan. Nah, Boleh ya jadi Kak Dia? Boleh Kak Dia ya? Boleh silakan. tadi kan itu jadi judi online itu kan ya yang ilegal. Nah, kalau ilegal itu nggak masuk ke PDB. Jadi intinya itu ya judi online itu malah apa sih penjelasan? Uh, Pokoknya nggak masuk ke PDB. Jadi kagak akan meningkat. Meskipun masuk ke dalam negeri juga nggak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu loh. Gitu aja sih. Oh, boleh ini. Kak Dia ditanggapi. Setahu saya judi online itu kan nggak diizinkan ya sebenarnya ya. Transaksi judi itu tidak diizinkan di Indonesia. Jadi kalau menurut saya dia adalah bentuk transaksi ilegal gitu. Karena kan bentuk judi biasa biasa aja tidak diperbolehkan, apalagi dia bentuk online kayak gitu. Jadi sebenarnya dia termasuk ilegal. Makanya dia nggak masuk ke dalam pajak, nggak kedeteksi kecuali memang ada birokrasi-birokrat yang mendukung itu gitu. Misalnya mendukung dalam arti dia karena ada KKN di situ, makanya akhirnya seolah-olah judi online itu ada gitu. Sebenarnya kan judi online itu contoh ya Bapak Ibu, kalau kita lihat orang ngomong saham, orang ngomong oh ya banyak tuh di propaganda gitu, saham ini adalah saham, tapi ternyata dia binomo. Dia kan sebenarnya bentuk dari judi online. Jadi sebenarnya pasar modal kita tuh belum kuat, tapi seolah-olah belum ada pengaturan secara jelas apa sih yang disebut saham, apa sih yang disebut dengan bursa saham, apa sih yang disebut kategori saham. Itu kan sebenarnya yang disebut kategori saham pasar modal itu transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Kalau di lain itu dia nggak ada namanya disebut sebagai saham, tapi selama ini digemborkan sebagai saham. Padahal bentuk lainnya adalah judi online. Jadi dia upgrade dari aplikasi yang dibuat oleh orang di luar. Di situ ada transaksi, tapi ternyata dia adalah bentuknya judi online. Makanya akhirnya sebenarnya yang perlu dikuatin oleh pemerintah adalah undang-undang pasar modalnya. Undang-undang pasar modal itu masih masih tahun yang lama. Harusnya dikuatin apa sih yang dimasuk dengan pasar modal, apa sih yang disebut dengan transaksi saham, apa sih yang disebut dengan saham, apa sih saham itu membagikan dividen, apa sih investasi kita ke saham 20% tuh kita kepemilikannya berapa persen untuk punya hak suara kayak gitu itu belum ada belum terlalu gencar edukasi masyarakat Indonesia tentang saham. Makanya akhirnya banyak yang kejebak dengan kejebak dengan kejebak dengan namanya saham tapi dia sebenarnya enhancement aplikasi yang dibuat oleh orang luar negeri di luar masuk ke Indonesia seolah-olah itu adalah investasi. Padahal itu bukan investasi, itu adalah bentuk dari judi online. Kita nggak tahu kan kapan dia bisa naik, kapan dia bisa turun. Kita nggak tahu kan siapa yang mengendalikan di dalam situ. Kalau di bursa saham itu ada pengendaliannya oleh si bursa efeknya. Kalau namanya pasar itu pasti ada yang mengendalikan harga jual dan misalnya terbentuklah harga jual dan beli. Ada pembeli dan penjual di situ. Makanya akhirnya sebenarnya judi online ini yang bentuknya kayak investasi, bentuknya kayak saham itu sebenarnya perlu diperjelas oleh pemerintah secara undang-undang pasar modalnya kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Dia atas penjelasannya. Memang di sini ya judi online itu ilegal dan lumayan sulit ternyata ya untuk mengatasi ini ya gitu. Pemerintah sendiri udah dengan segala upayanya ya untuk menekan supaya tidak terjadi, tapi mereka kadang-kadang tadi bisa menggunakan aplikasi atau menggunakan payung atau server yang berbeda gitu ya.
Mm-mm. untuk bisa melakukan tindakan seperti ini. Nah, mungkin balik lagi ke diri kita masing-masing seperti judi online ini. Jadi kita jangan ikut gitu aja ya. Kalau memang kita tidak tahu itu apa. Jadi kita harus cari tahu dulu secara lengkap, detail, rinci, keakuratannya bahwa investasi yang kita ikut itu adalah yang resmi, bukan yang ilegal. Itu aja. Jadi memang kembali lagi kayak seperti kita harus mencari informasi yang akurat. Untuk dunia internet sendiri itu dunia maya ya di sini. Jadi memang memang kita butuh sekali kebijakan dari kita sendiri. Baik, baik Oke, Ibu. apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada yang bertanya lagi? Oke, seperti tidak ada ya Kak Dian bertanya. Tunggu, saya mau Mm-mm. nanya dulu. Tadi yang pertama, siapa yang nanya? Akbar Maulana. Kamu dari kelas apa, Akbar? Manajemen deh, Bu. Manajemen D. Muhammad Farhan. Ya udah. Robi. Oke deh, nanti saya nanya sampai J-nya aja. Kalau gitu, mungkin lagi tidak standby di depan Zoom. Baiklah, untuk Kak Dia, terima kasih banyak nih atas pemaparan materinya. Kita bisa mendapat lagi ilmu yang baru, penjelasan yang baru bagaimana adanya makro prudensial ini ya, yang merupakan gabungan atau combine dari ekspansi fiskal dan ekspansi moneter. Nah, berarti di sini kita udah mendapatkan pengalaman yang berharga ya, bahwa dengan adanya kebijakan tersebut kita bisa menangani nanti mungkin jangan sampai ada lagi ya sok-sok yang seperti kita hadapi di 2000 di 1997-98, selanjutnya 2008, dan juga yang barusan ini adalah pada tahun 2020 sampai 2021. Dan misalnya pun nanti akan terjadi, berarti di sini menurut saya ya gini, saya pikir pemerintah berarti sudah lumayan siap ya dengan kebijakan-kebijakan yang pernah terbukti bahwa yang dilakukan pemerintah itu bisa efektif untuk menanggulangi berbagai permasalahan dalam bidang ekonomi khususnya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Dia. Ya, sama-sama Ibu Puji. Oke, untuk sesi selanjutnya, Saka, kita ada pemberian sertifikat ya untuk pemateri kita yang luar biasa ini kepada Kak Dia. Oke, secara simbolis ini ya Kak Dia, karena kita online, jadi Baik Ibu. sertifikatnya juga kita berikan secara layar di sini ya. Baiklah di Iya. sini mohon dapat diterima dengan Kak Dia sertifikat pada acara kita hari ini. Baik, terima kasih banyak Ibu dan UNJ. Kampus Oke, tercinta saya kangen sih. Oke, jelas sekali main ke sini Kak Dia. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol atau bisa ketemu lagi dengan junior-juniornya secara langsung. Iya, iya Ibu. Nanti kalau ada waktu saya coba ke kampus lagi. Oke, kita tunggu nih kabarnya. Iya Ibu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sesinya apa lagi nih Saka? Penutup, Bu. Penutup ya. Baiklah, kita sekarang tiba di akhir acara kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. mengucapkan berterima kasih. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan seminar ini. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada
Kak Nurdiah Nasiti atas waktunya dan atas pemaparan materi yang telah disampaikan tadi. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan berguna